Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Kopi Pagi Dialog Interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Sumeneb.net, jumpa lagi bersama kami di Kopi Pagi Dialog Interaktif bersama saya Muhammad Ali dan Rukaya Zen selama kurang lebih 1 jam ke depan. Kita akan membahas topik terkait bersama berantas korupsi makmur bangsa. Namun sebelum kita obrolkan topik ini bersama narasumber, kita simak tanggapan masyarakat terkait pemberantasan korupsi di Madura. Untuk Indonesia, pemberantasan tindak korupsi khusus di Madura, menurut saya harus ada nyali, keberanian mengungkap korupsi di pulau ini. Madura terlihat adem, ayem saja, namun ketika Madura viral dengan korupsinya maka akan berdampak ke Indonesia pada umumnya. Maka pemberantasan tindak korupsi harus terus disuarakan, jangan diam. Saya Indah di Sumeneb. Saya terus terang kalau mendengar dan melihat di media salah satu pejabat melakukan korupsi, darah saya mendidih, marah, geram. Harapan saya penegakan hukum bagi pelaku korupsi harus berat, dimiskinkan, semua aset harus dirampas, dan umumkan di atas mobil terbuka dengan memperlihatkan pejabat yang korupsi agar masyarakat tahu, agar ada efek kepada yang lain. Saya Akbar di Sumeneb. Pemberantasan korupsi di Madura harus khusus yang dilakukan para pejabat publik. Jangan setengah-setengah. Saya selaku mahasiswa mendukung adanya pemberantasan korupsi di semua lini. Dan mahasiswa selalu di belakangnya. Dan saya mengajak ayo gelorakan Madura bersih dari praktek korupsi. Pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net, itu tadi tanggapan masyarakat terkait dengan pemberantasan korupsi di Madura khususnya tentunya. Dan memang di 2025 ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ini menegaskan komitmennya dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan dengan meluncurkan indikator Monitoring Center for Prevention atau MCP tahun 2025. Dan menurut Ketua KPK Setio Budi bahwa MCP ini merupakan instrumen strategis bagi pemerintah daerah untuk mengukur efektivitas rencana aksi pencegahan korupsi. Dan dengan indikator yang lebih komprehensif dan berbasis evaluasi mendalam, MCP 2025 ini diharapkan bisa menjadi acuan kepala daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efisien. Dan kalau kita melihat penanganan korupsi di Madura juga ini terus digencarkan karena memang saat ini kalau di Sumeneb yaitu pada penanganan kasus korupsi program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS tahun anggaran 2024, dan ini juga kemarin ini mendapat desakan dari sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumeneb Peduli MSP yang mengunjungi Kejaksaan Agung Republik Indonesia Kejagung Republik Indonesia kemarin, dan mereka ini meminta Kejagung bertindak cepat, menyeluruh dan tanpa tebang pilih dalam mengusut kasus korupsi yang merugikan negara sebesar 109 miliar rupiah tersebut yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Dan itu kalau di Sumeneb berkaitan dengan penanganan kasus korupsi BSPS. Kalau di Bangkalan berbeda lagi. Di Bangkalan justru ini Kejaksaan Negeri Bangkalan telah resmi menahan 3 tersangka dalam kasus dugaan
dugaan tindak pidana korupsi penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah BUMD PT Tanduk Majeng. Dan ketiga tersangka itu saat ini telah dilakukan penyelidikan untuk 20 hari ke depan menyusul pengembangan dari penyelidikan perkara sebelumnya yang melibatkan tersangka dari MK yang merupakan PLT Dirut PD Sumber Daya. Dijelaskan oleh Kepala Kejari Bangkalan Suhartono bahwa dugaan kerugian keuangan negara dari korupsi BUMD ini mencapai 14,8 miliar sesuai dengan hasil audit BPKP. Dan kita akan perbincangkan topik kita pada hari ini berkaitan dengan bagaimana penanganan korupsi ataupun bersama berantas korupsi memakmurkan bangsa, dan tentunya pemberantasan korupsi ini menjadi cita-cita dari astacita Presiden kita Prabowo Subianto. Dan kita akan perbincangkan dengan narasumber kita, ada 2 narasumber dan keduanya melalui jalur Zoom. Namun yang pertama kita akan bersama dengan Pak Badrul. Beliau adalah penyuluh anti korupsi sertifikasi KPK dan sudah ada di jalur Zoom. Kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Badrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi RRI dan seluruh pemirsa yang sempat bergabung. Kabar Ya. baik, Pak. Iya. Baik, Pak Badrul. Dari amatan Pak Badrul sendiri untuk saat ini sebenarnya untuk penanganan korupsi sendiri memang apakah memang berkutat pada birokrasi atau didominasi juga di tempat yang lain, tidak hanya di birokrasi saja, Pak Badrul? Baik, terima kasih Mbak Zen. Kalau pengamatan saya tidak hanya di birokrasi Ya. sebenarnya, karena kalau mau bicara tentang korupsi itu kan tidak hanya di lingkaran birokrasi, karena pasti ada pihak-pihak luar yang juga bisa turut serta. Karena korupsi itu tidak mungkin hanya dilakukan oleh personal atau individu gitu. Begitu. Iya. Jadi memang tidak hanya personal, tapi itu memang terstruktur begitu ya Pak. Kalau dari misalkan saja dari AMSP yang kemarin ini mendesak Kejagung RI untuk mengusut tuntas kasus BSPS begitu Pak. Dalam desakannya itu mereka mengatakan bahwa sebenarnya bukti dan konstruksi hukumnya sudah cukup untuk menetapkan pelaku, dan di dalam kasus ini tidak hanya terlibat dalam satu pelaku teknis semata, namun ada pihak-pihak yang terlibat secara sistematis seperti kepala desa, pelaksana lapangan, tenaga fasilitator lapangan, kemudian juga pendamping kabupaten serta penerima dana hasil potongan. Apakah memang korupsi itu memang terstruktur seperti itu Pak Badrul, kalau Pak Badrul selama ini memperhatikan dan juga memberikan sosialisasi nih Pak? Baik, teman-teman RRI, biar ini pas dengan posisinya gitu ya. Iya. Saya ini kan penyuluh anti korupsi. Saya hanya mencoba menyampaikan dulu secara umum bahwa berdasarkan strategi pemberantasan korupsi KPK, nah sebenarnya ini ada yang dikenal dengan Trisula pemberantasan korupsi yang biasa digaungkan atau dikenalkan oleh KPK. Gitu. Iya. Nah, kira-kira saya di bagian mana gitu, sehingga saya ketika nanti berkomentar juga pas gitu. Trisula pemberantasan korupsi menurut KPK itu ada 3, makanya dikenal dengan Trisula. Sula pertama itu pemberantasan korupsi melalui pendidikan atau edukasi. Tujuannya adalah istilahnya biar don't want to corrupt, biar tidak ada keinginan untuk korupsi. Maka inilah domain dari para penyuluh anti korupsi untuk selalu melakukan giat-giat. Ini masuk di sula pertama, yaitu pendidikan. Terus ada strategi yang kedua, yaitu dengan pencegahan atau perbaikan sistem. Tujuannya agar bagaimana? Agar tidak cannot to corruption, agar ruang untuk mau melakukan korupsi ini semakin sempit, semakin kecil. Gitu. Nah, baru yang strategi yang ketiga atau sula yang ketiga,
pemberantasan korupsi itu adalah dengan upaya penindakan. Nah, kalau penindakan ini kan domainnya teman-teman di ya APH lah. Kebetulan narsum pada pagi ini kan kebetulan dari teman-teman kejaksaan. Iya. Jadi kalau mau bicara tentang hal yang sula yang ketiga, penindakan, ini lebih domainnya teman-teman di APH seperti itu. Nah, saya di segmen pendidikan karena kebetulan saya giatnya sebagai penyuluh anti korupsi atau di pencegahan. Pencegahan ini sempat disebutkan tadi bahwa strategi KPK itu juga melalui MCSP, sekarang dikenal dengan MCSP, yaitu melakukan monitoring terhadap, kalau awalnya itu ada 8 area intervensi yang selalu dimonitor oleh KPK. Nah, dari perbaikan sistem inilah sehingga orang yang mungkin sebelumnya leluasa melakukan korupsi ini ruangnya semakin sempit gitu. Makanya sistemnya diperbaiki. Contoh mudah lah. Dulu bansos, bantuan apapun lah, itu kan tunai. Sekarang kan non tunai gitu. Jadi kalau tunai ini kan kecenderungannya ada kebocoran-kebocoran. Jadi kalau sudah non tunai, ya dari negara langsung diberikan kepada penerima seperti itu. Iya. Jadi Trisula pemberantasan korupsi ini strateginya untuk melakukan pemberantasan korupsi Indonesia, maka ketiga-tiganya ini sama-sama jalan. Penyuluh ya melakukan giat, mengingatkan baik di internal birokrasi atau ke masyarakat. Satu hal lagi misalnya, masyarakat banyak tidak paham, masih memberikan sesuatu, walaupun itu tidak masuk dalam kategori suap. Contoh lah, yang momentum hari ini misalnya, momentum sekarang ini kan masa kenaikan kelas. Nah ini pada saat hasil survei penilaian integritas yang dilakukan KPK secara nasional, di bidang pendidikan ini masih banyak terjadi korupsi. Korupsi yang seperti apa? Korupsi yang, sehingga kalau mau berdiskusi tentang korupsi itu, KPK memberikan beberapa kategori, Mbak. Apa ya, jenis-jenisnya itu. Ada yang dikenal dengan petty corruption. Ya, petty corruption itu korupsi yang tipis-tipis, yang kecil-kecil. Contoh, wali siswa memberi, hanya alasannya ungkapan terima kasih karena anaknya naik kelas. Iya. Iya. Pak Badrul nampaknya ada kendala ya, Ali? Iya, utamanya terkendala dalam aspek jaringan Mbak Rukaya. Oke, kita coba untuk tersambung kembali ya. Kalau tadi kata Pak Badrul, memang sebenarnya ada 3 strategi utama yang digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia yang dikenal dengan Trisula Pemberantasan Korupsi. Dan memang kalau lebih detail dari Trisula Pemberantasan Korupsi ini mengenai dari masing-masing strategi tersebut ada di dalam bidang pendidikan, kemudian juga pencegahan dan juga penindakan. Nah, kalau Pak Badrul tadi mengungkapkan bahwa untuk pendidikan sendiri dan pencegahan memang menjadi wilayah beliau ya sebagai penyuluh anti korupsi di Sumeneb tentunya. Dan kalau di bidang pendidikan ini kalau kita kutip dari media begitu, strategi ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan dampaknya. Dan tentu ini melibatkan kampanye anti korupsi, sosialisasi nilai-nilai integritas dan juga pendidikan anti korupsi di berbagai tingkatan termasuk di lingkungan pendidikan dan juga instansi pemerintah. Kemudian strategi Trisula kedua yaitu pencegahan. Ini merupakan strategi yang fokus pada upaya menghilangkan kesempatan terjadinya korupsi dan ini melibatkan perbaikan sistem tata kelola pemerintahan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas serta penerapan prinsip-prinsip good governance di berbagai sektor. Dan tentu juga di strategi ketiga itu lebih pada penindakan. Strategi ini lebih pada penegakan hukum begitu ya Ali, karena memang ini terhadap pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri. Dan nampaknya kita sudah tersambung kembali dengan Pak Badrul. Ya, Pak Badrul. Mungkin bisa dilanjutkan kembali terkait dengan tadi kayak korupsi tipis-tipis gitu ya Pak Badrul. Istilahnya kalau teman-teman KPK itu kan mengistilahkan ada yang disebut dengan petty corruption, korupsi yang tipis-tipis. Ini yang terpotret dalam pelaksanaan survei penilaian integritas skala nasional, ya termasuk juga di Sumeneb lah seperti itu. Seperti apa petty corruption? Ya korupsi misalnya wali siswa
orang tua siswa pada saat kenaikan kelas karena anaknya naik kelas lantas masih membawa sesuatu, memberi sesuatu kepada gurunya. Padahal definisi gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas, baik berapa uang, barang, dan lain sebagainya, Ya. yang berkaitan dengan jabatan dan kewenangan. Kalau seorang guru menerima pemberian dari wali siswa, maka positif itu sebenarnya sudah melanggar pasal 12B. Karena apa? Gratifikasi itu nggak ada batas minimal dan maksimal gitu. Artinya selama dia melakukan kewajiban, kewenangannya, lantas ada orang yang memberi sesuatu, padahal dia nggak minta gitu ya. Jadi posisi seorang guru ini pasif. Beda ya, kalau pemerasan beda. Kalau orang yang punya kewenangan, dia yang minta duluan, yang aktif, maka itu lebih ke pemerasan. Kalau gratifikasi ini memang kita melaksanakan tugas, tapi ya namanya orang Indonesia lah, orang Jawa, apalagi orang Sumeneb gitu ya. Tak cukup dengan mator sekelangkong, kadang kan Iya. seperti itu. Jadi masih apalah, tidak sekedar uang bakso, uang apa. Padahal itulah yang kami ingatkan kepada teman-teman guru, teman-teman di perangkat desa. Karena kami sudah melakukan sosialisasi ke 330 kepala desa pada saat Hari Anti Korupsi Sedunia 2024. Kami mengingatkan itu. Kalau hal-hal korupsi-korupsi selanjutnya itu ada yang namanya KPK mengenalkan grand corruption, Ya. ada political corruption. Jadi ada 3, petty corruption, ada grand corruption, ada political corruption. Nah, kalau yang grand corruption ini yang seperti disampaikan pemandu tadi bahwa memang identik dengan bagaimana birokrasi lebih ke pelanggaran perbuatan pelaku yang menyebabkan kerugian keuangan negara untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Ini misalnya melakukan markup, penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya. Kalau political corruption ini tingkatannya lebih tinggi lagi gitu. Ini korupsi yang sudah by design. Jadi mulai dari awal mau melakukan penyusunan rencana anggaran ini sudah didesain. Kalau perlu sampai ada kebijakan top level gitu. Nah, ini sudah political corruption seperti itu. Oke. Iya, Pak Badrul. Jika pendidikan sudah dilakukan Pak selama ini dari tahun 2024 hingga saat ini, kira-kira tanggapan dari masyarakat Pak, dan utamanya di desa-desa yang diberikan pendidikan anti korupsi Pak, seperti apa nih Pak tanggapannya Pak? Ya, alhamdulillah tanggapannya positif gitu ya, terutama kan ini lagi yang perlu difahami gitu ya. Bahwa yang sebutan penyelenggara negara dan pegawai negeri, kan seperti itu kalau Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang dilarang itu siapa? Penyelenggara negara dan pegawai negeri. Pegawai negeri di sini artinya itu bukan hanya kepada orang yang disebut dengan PNS yang punya NIP atau P3K. Akan tetapi ada penjelasan bahwa pegawai negeri itu termasuk orang yang bekerja di sebuah instansi negara, misalnya ada sukuan bekerja di SD. Dia dapat upah dari mana? Bersumber dari bos. Walaupun dia bukan PNS, bukan P3K, itu juga masuk sebutan pegawai negeri yang dilarang melakukan tindak pidana korupsi. Pada saat kami sosialisasi, kemarin aja kami sosialisasi dengan beberapa guru karena sudah ada surat edaran surat edaran Bupati Sumeneb nomor 6 tahun 2025 yang diperkuat oleh surat Kepala Dinas Pendidikan, momentum SPMB. Awas jangan sampai ada uang pelicin, uang pemerasan, gratifikasi, apapun alasannya, uang terima kasih. Nah, karena ini akan berakibat fatal. Dan kami bersama Dinas Pendidikan tidak capek-capeknya mengingatkan, karena kami pahami seperti ini, Mbak Mas. Jangankan hanya kita yang di daerah, di level kementerian, dulu 2021 pada saat saya menerima penghargaan dari KPK, teman saya yang menerima penghargaan itu juga dari kementerian. Kenapa menerima penghargaan? Di kementerian saja banyak yang tidak mengerti terkait dengan gratifikasi. Karena alasannya apa? Wong saya nggak minta, wong saya nggak meras, saya melaksanakan sesuai dengan SOP. Tapi orang berterima kasih di kemudian hari misalnya. Ini yang banyak tidak dipahami. Sehingga ketika kami sosialisasi, ada yang kaget, ternyata itu nggak boleh. Akhirnya banyak yang respon positif seperti itu dan lain sebagainya. Dan kami juga mengingatkan misalnya di desa, kepala awas jangan lagi main SPJ bodong palsu yang dikreasi sendiri gitu. Karena mudah dibaca oleh kami lah misalnya di APIP pada saat melakukan audit dan lain sebagainya. Pada saat kami melakukan permintaan keterangan, ternyata ya juga bingung. Kenapa bingung? Karena
yang membelanjakan orang lain, dia hanya sebagai jabatan, misalnya hanya diangkat sebagai bendahara dan tidak tahu menahu gitu loh. Ada satu apa ya, pelaku utama yang selalu melakukan itu, sehingga pada saat kami minta keterangan tolak-tolak gitu. Padahal yang namanya orang melakukan itu pasti ingat gitu. Contoh lah, Mbak kayak Zen misalnya, ketika ditanya, Mbak sampean berangkat dari rumah tadi jam berapa, lewat mana, pasti ingat. Karena apa? Mbak Rukaya sendiri yang berangkat Iya. gitu. Tapi kalau saya tanya ke orang lain mungkin bingung, saya lewat mana ya gitu kan, seperti itulah. Iya. Oke, ya Pak. Kalau tadi Pak Badrul mengatakan bahwa sudah ada upaya begitu kalau di birokrasi mempersempit ruang untuk melakukan korupsi, sistemnya sudah dirubah, Pak. Sejauh ini kalau dari amatan Bapak itu sistem yang seperti apa yang kemudian dirubah, Pak, sehingga bisa mempersempit ruang untuk korupsi ini? Contoh, saya menjadi PNS itu sejak 2025. Ya. Kalau 2025 misalnya, baik itu gaji, tunjangan, honor perjalanan dinas, itu kan masih tunai. Artinya bondong-bondong saat tanggal berapa kita baru ke bendahara untuk terima itu. Kadang kan masih potong inilah, potong itu, bla 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 dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang, ini kan kiat dari bagian. Kalau sudah nyampe tanggal 1, otomatis masuk ke saya. Nggak ada yang berani motong. Ngapain harus dipotong? Kecuali misalnya sudah ada kuasa ke bank karena bekerja sama dengan bank misalnya. Oke. Terus juga misalnya ada perjalanan dinas, pemotongan perjalanan, nggak ada. Gimana mau motong? Jelas kan yang ditandatangani dengan yang masuk ke rekening yang melakukan kegiatan pasti itu sama. Gitu. Nah ini salah satu contoh. Yang kedua juga, misalnya di desa ada sistem pengawasan keuangan desa, siswa Skiudes. Itu kan terpotret, jadi bisa dipantau dan publik juga bisa melihat seperti apa. Terus saluran-saluran yang paling mudah ya sekarang itu kan dengan non tunai itu lebih bagus gitu. Contoh lah, misalnya masuk ke pasar gitu kan, masuk ke pasar lewat portal atau apa, bayar kan kebocoran misalnya uang portal, uang parkir dan kalau sudah non tunai ini masuk ke PAD lebih aman ketimbang bayar tunai. Itu masuk dari perbaikan sistem seperti itu. Berarti digitalisasi ini cukup bagus begitu ya Pak untuk dalam ikut memberantas ataupun penanganan korupsi ya Pak ya? Betul. Contoh lain lah, dulu masih bocor aja juga ketika lewat tol misalnya. Sekarang enggak lah, sudah ada e-tol gitu kan. Semuanya bisa masuk ke negara gitu. Ya Itu- Pak, itu kalau salah- kalau Pak Badrul melihat seperti misalkan BSPS tadi Pak Badrul juga mengatakan bahwa di desa sudah ada Siskanwasdes ya Pak ya. Siswas Yudes. Nah, itu kenapa masih seperti BSPS ini masih bisa bocor nih Pak? Ada temuan-temuan dan dugaan-dugaan korupsi nih Pak. Nah, ini yang saya bicara perspektif Apip nih, Oke. orang inspektor. Begini, tidak semua itu bisa terpotret kalau di desa. Karena kalau di desa kan mulai dari awal sudah ada Mosdus, Mosdes dan lain sebagainya. Sehingga plafon anggaran 1 tahun itu sudah terbaca yang bersumber dari DD, dari ADD dan lain sebagainya. Mungkin tambahannya lagi hanya ada di bantuan keuangan desa, BKD. Nah, kalau yang BSPS ini masuk ke mana? Nggak masuk. Nggak Di masuk. APBDes nggak masuk. Ini kan artinya apa ya? Ya kepala desa kan hanya sebagai kepala ya, namanya kepala desa itu yang harus tahu di mana titiknya apa dan lain sebagainya. Sehingga apa? Kalau urusan BSPS ini kan inspektorat nggak bisa masuk, kenapa? Kan ini bukan APBDes gitu loh. Pusat ya, Makanya Pak. KPK pun khusus desa di MCP area intervensi ke-8 dulu sebelum menjadi 7, area intervensi ke-8 itu adalah memotret, memonitor tentang realisasi dana desa. Apa yang diminta oleh KPK setiap tahunnya? Semua desa, 330 desa wajib memampangkan banner realisasi APBDes misalnya tahun 2025. Jadi awal tahun itu sudah harus ditaruh di titik-titik yang bisa dilihat oleh masyarakat. Tetapi bukan lantas harus dipampangkan semua kan, itu misalnya berapa sih DD-nya, APBDes-nya sekian, bersumber dari apa. Untuk apa itu secara garis besarnya itu dipublish. Makanya diminta harus memampangkan banner. Oke. Nah, menurut kami karena kami itu kan mendampingi MCP KPK setiap tahun sejak adanya MCP itu semua desa di Kabupaten Sumeneb sudah patuh gitu. Artinya banner udah buat dipampangkan sehingga nggak ada notifikasi khusus dari KPK khusus di desa. Seperti itu. Oke. Kalau BSPS ini
ini kan kementerian gitu kan, Oke. dan juga Berarti makanya kan memang kalau Pak Badrul melihat kesulitannya adalah ketika ini menjadi bantuan dari pemerintah pusat ya Pak. Kontrolnya begitu di bawah. ya seperti itu. Oke. Jangankan ini pusat. Contoh contoh hibah hibah dari provinsi misalnya. Ini langsung masuk ke desa. Enggak, masuk ke desa bukan ke desa gitu, tapi ke Pekmas misalnya. Ini nggak bisa. Karena apa? Mau dilihat di mana? Yang bisa dilihat ketika masuk ke BK, Bantuan Keuangan Desa, itu kan masuk. Walaupun itu di APBDes perubahan misalnya karena ada BK masuk, maka bisa terpantau. Tapi kalau misalnya ada bantuan yang datang ke desa, kadang kan kepala desanya diminta apa? Surat keterangan bahwa kelompoknya benar-benar ada, Mm-mm. memang penduduk desa tersebut. Kan hanya keterangan seperti itu. Keterangan. Kadang kan kepala desa fungsinya hanya administrasi ke sana. Ujung-ujung di kemudian hari jadi masalah. Ya kadang ini yang juga, mana perang inspektorat kok nggak ngawasi loh. Kita lihat dulu sumber Oke. anggarannya dari mana, terus kewenangannya. Ini kan kewenangan berjenjang. Oke. Kalau APBD provinsi otomatis teman-teman inspektorat provinsi. Kalau ini kementerian tentu inspektorat jenderal gitu. Oke. Nah, sehingga kalau teman-teman seperti Datun ini, ya biasa dikunjungi kami, karena kami koordinasi. Dikunjungi teman-teman di Inspektorat Provinsi juga, dikunjungi teman-teman Inspektorat Jenderal, teman-teman Kejaksaan, ya karena apa? Ya vertikal kan, jadi ya mesti ke teman-teman Kejaksaan. Baik. Ya, Pak Badrul, kita juga akan bersama dengan Pak Slamet Pujiono ya, juga sudah Ya. bergabung di Selamat jalur pagi Pak Zoom. Selamat. Oke. Oke, Ali silakan mungkin Iya. ada pertanyaan untuk Pak Slamet nih. Ya, Pak Selamat. Kira-kira Pak, apa bentuk konkret bantuan hukum yang pernah diberikan oleh saksi Datun kepada instansi pemerintah guna memperkuat potensi anti korupsi, Pencegahan ya. pencegahan utamanya, Pak? Ya, terima kasih. Suara saya bisa masuk ya, Ya, Mbak? terdengar Alhamdulillah, dengan Pak. baik. Terdengar rumor. Selamat pagi semuanya, Pak Badrul, Mbak Rukaya, Mas Muhammad Ali, dan rekan-rekan pendengar RRI di pagi atau menjelang siang ya, masih pagi. Nah, langsung ke pertanyaan Mas Muhammad Ali tadi, bentuk konkretnya apa sih yang sudah kejaksaan atau dalam hal ini semua bisa sebenarnya seksi manapun atau bidang manapun di Kejaksaan Negeri untuk melakukan pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Di Kejaksaan ada seksi pidana khusus itu untuk pencegahan, bukan maksud saya untuk penindakan ketika sudah ada tindak pidana korupsi. Nah, kalau untuk pencegahan kami lebih kepada ke seksi Perdata dan Tun. Di sini kami punya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk memberikan pendampingan atau pendapat hukum. Nah, berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi ini, kami komitmennya adalah di titik atau pencegahan. Pencegahan. Jangan sampai korupsi ini terjadi, karena kalau misalnya terjadi pun yang merugi juga negara, karena uang negara di situ akan berkurang atau negara mengalami kerugian. Nah, pencegahan apa sih yang bisa dilakukan atau yang sudah dilakukan? Nah, untuk pencegahan yang sudah dilakukan, bentuknya kita selalu koordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemda Kabupaten Sumeneb, namun juga tidak menutup kemungkinan instansi vertikal yang ada di wilayah hukum Kabupaten Sumeneb. Nah, yang sudah kami lakukan bentuknya adalah pendampingan pendampingan hukum, baik pada pekerjaan yang menggunakan uang negara, bisa berupa pekerjaan fisik, macam-macam yang berhubungan dengan keuangan negara. Ada juga yang berbentuk konsultasi. Jadi teman-teman dari pemerintah daerah maupun instansi vertikal yang ada di Kabupaten Sumeneb, sebelum melakukan kegiatan menggunakan keuangan negara, mereka ada berkonsultasi kepada kami. Supaya apa sih tujuannya? Untuk menghindari penyimpangan atau penyelewengan. Kadang-kadang sistemnya sudah bagus, namun di tataran pelaksanaan ya kadang ada yang masih bertanya. Nah, ada yang bertanya ini mungkin
menjadi peluang nanti apa namanya, sebenarnya tidak ada niat untuk melakukan penyelewengan, namun kemudian terjadi kerugian. Nah, ini juga kita harus melihat kerugiannya itu seperti apa. Kalau misalnya hanya sekedar administrasi, ya kita harus menyatakan itu administrasi. Nah, itu yang apa namanya, yang kita cegah jangan sampai ada penyalahgunaan administrasi, apalagi secara sengaja menyalahgunakan kewenangannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara. Nah, bentuknya kita berikan layanan konsultasi itu tersebut. Satu, yang kedua pendampingan hukum. Nah, pendampingan hukum ini kita memberikan masukan-masukan hukum berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan keuangan negara itu sendiri. Apa namanya, petunjuknya seperti apa, teknis untuk penggunaan seperti apa, karena yang namanya apa namanya, pengelolaan keuangan negara itu sudah apa namanya, diikuti atau diberikan petunjuknya seperti apa, sudah jelas, bisa berupa keputusan pejabat, dalam artian pejabat dari instansi tersebut ya, biasanya dari kementerian atau bisa peraturan pemerintah. Nah, itu sudah ada semua. Artinya kita mengawal di situ, jangan sampai pelaksanaannya itu keluar dari petunjuk tersebut. Nah, apa namanya, kejaksaan dalam hal ini apa namanya, perannya adalah menjaga, mengawal, mengingatkan teman-teman pelaksana atau pengelola keuangan ini supaya tetap ada petunjuknya. Harapannya untuk menghindari kerugian negara yang timbul di kemudian hari akibat dari apa namanya, bisa kesalahan administrasi ataupun memang ada oknum yang bermain di situ. Itu Mas Ali sama pendengar RRI. Pak Slamet, kalau tadi mengatakan bahwa ada pendamping keuangan begitu dari upaya pencegahan ini, sebenarnya kalau dari Kejaksaan sendiri melihat ketika melakukan pendampingan, apakah memang cenderung dari sistem tata kelolanya ini memang kurang transparan dan akuntabel nih, Pak? Kalau transparan sudah transparan, Sudah Mbak. transparan. Apa namanya, yang namanya petunjuk itu sudah diatur sedemikian rupa, dalam artian petunjuk nggak apa namanya, nggak serta-merta dibuat untuk kegiatan mau ada ini baru dibuat petunjuknya, tidak seperti itu. Artinya kegiatan yang menggunakan keuangan negara apa namanya, apalagi yang apa namanya, keuangan negara itu dalam jumlah besar, pasti petunjuknya itu sudah dibuat sebelum-sebelumnya sudah ada. Nah, ada yang perubahan-perubahan itu untuk menyempurnakan sebelum-sebelumnya. Nah, itu merupakan salah satu dari upaya untuk pencegahan ketika sebelumnya masih ada kebocoran-kebocoran. Nah, artinya apa namanya, petunjuk itu pasti sudah bagus, namun untuk tataran pelaksanaannya apa namanya, pasti ada kelemahan. Nah, kelemahan-kelemahan inilah apa namanya, yang kita apa namanya, kita berikan pendapat hukum ketika ada permasalahan di situ. Namun juga apa namanya, tadi saya bilang sebenarnya semuanya itu tergantung dari pelaksana keuangan itu sendiri. Etikatnya seperti apa sih? Kalau kita ngomong profesional, pasti semua teman-teman pengelola keuangan ini pasti profesional. Kecuali memang, mohon maaf, ada juga memang yang ditunjuk, ditaruh di situ, dijadikan sebagai boneka. Nah, ini salah satu modus untuk apa namanya, mengambil uang negara juga seperti itu. Banyak kejadian yang sudah kita tangani memang hanya dipasang orang yang, mohon maaf, belum capable. Nah, artinya ini salah satu juga kelemahan. Pencegahannya seperti apa? Ya, kita harus sampaikan apa namanya, harus diikuti petunjuknya seperti apa. Iya. Baik, Pak Slamet. Kira-kira Pak, dalam pemberian bimbingan atau pendampingan hukum kepada instansi-instansi yang terkait, kira-kira adakah kendala Pak yang dialami oleh Kejaksaan sendiri Pak saat memberikan pendampingan? Alhamdulillah sampai saat ini pendampingan yang kami berikan lancar semua, Mas. Tidak ada kendala. Artinya
tetap kami kawal dalam artian misalnya pekerjaan fisik gitu ya menggunakan keuangan negara. Karena di bidang Datun itu lebih fleksibel mau di tataran tahapan apa dalam pengelolaan itu mau dari perencanaan juga bisa, kemudian pelaksanaan juga bisa sampai terakhir. Nah, intinya kami berikan petunjuknya seperti apa, ketentuannya bagaimana. Kalau untuk pengelolaan keuangan itu pasti sudah apa namanya sudah jelas, artinya sesuai dengan ketentuannya itu yang mengatur keuangan seperti apa. Artinya teman-teman pasti semua sudah tahu. Nah, ketika di tataran pelaksanaan baru ini ada apa namanya yang mau ngambil keuntungan sementara atau apa. Nah, itu pasti ada. Nah, kalau kendala yang kita hadapi yang sampai dengan sekarang insya Allah tidak ada dalam artian semua yang kita dampingi kita cek ketika pekerjaan itu sudah selesai. Nah, kita dalam pelaksanaan itu kita selalu memberikan masukan hukumnya seperti apa. Nah, ketika apa namanya ada permasalahan kita sampaikan ini loh yang harus Bapak Ibu pengelola keuangan laksanakan ketika ada permasalahan. Nah, apa namanya pengelolaan keuangan negara itu memang ada beberapa ya caranya. Bisa secara langsung dalam artian kalau misalnya bantuan tadi itu apa namanya langsung kepada penerima. Nah, itu tidak ada apa namanya keterkaitan dengan bidang hukum lain. Tapi kalau misalnya kita berhubungan dengan pengelolaan keuangan negara ketika pelaksanaan pekerjaan fisik misalnya, nah itu pasti ada namanya administrasi negara sama perdata karena di situ apa namanya adanya kontrak. Nah, kontrak inilah yang apa namanya termasuk dalam hukum perdata. Nah, kita apa namanya harus berikan masukan juga, masukan hukum dalam hal ini kepada pengelola keuangan negara. Mana sih yang ini termasuk secara keperdataan atau pidana? Ketika apa namanya nanti masuk ke pidana, nah kita di situ perannya untuk mencegah jangan sampai ada misalnya secara keperdataan atau pidana ini bisa mempengaruhi dalam pengelolaan keuangan negara. Endingnya setelah terakhir kita pasti cross check secara bersama-sama. Kira-kira ada tidak apa namanya yang terlewatkan dari pelaksanaan pengelolaan keuangan negara itu sendiri. Oke, kalau transparansinya sudah bagus Pak, kemudian ketika ditemukan temuan itu, apakah memang dari pengawasannya yang dari para pengawasnya yang mengatakan bahwa ada temuan atau memang dalam sisi pengelolaan keuangan itu juga transparansinya kepada masyarakat sehingga mereka bisa ikut melaporkan begitu Pak kepada kejaksaan? Ya, kalau masalah transparansi luas Mbak ya. Ini secara undang-undang sendiri tindak pidana korupsi juga melibatkan adanya peran serta masyarakat itu sendiri. Jadi sebenarnya masyarakat bisa ikut berperan aktif dalam hal mengawasi apa namanya pengelolaan keuangan negara. Ketika mengetahui adanya apa namanya awal ada indikasi penyimpangan, tidak apa-apa disampaikan apa namanya kepada penegak hukum, bisa kepada kejaksaan atau teman-teman penyidik di kepolisian ataupun langsung kepada KPK. Harapannya apa sih? Ketika ada awal indikasi, ada yang menyampaikan, nah ini salah satu bentuk pencegahan juga. Pemberantasannya jangan sampai nanti kemudian uang negara ini bisa hilang. Nah, kalau misalnya ada pelaporan masyarakat sedini mungkin misalnya karena yang paling awal mengetahui atau titik awalnya adalah ya masyarakat sendiri. Artinya di sini ada peran serta masyarakat untuk ikut dalam hal pemberantasan atau pencegahan tindak pidana korupsi. Kalau misalnya di awal sudah disampaikan, kemudian teman-teman dari penegak hukum bisa melakukan pencegahan, artinya mau ada penyelewengan atau apa, nah kita cegah jangan sampai seperti itu. Harapannya kan pengennya keuangan negara ini apa namanya digunakan sesuai dengan ketentuannya. Misalnya untuk bangun gedung ya
harapannya ya gedung itu nanti jadi, atau misalnya rumah untuk masyarakat itu jadi. Artinya manfaat yang apa namanya diadakan ketika akan mengadakan kegiatan itu tercapai. Oke. Baik, ke Pak Badrul lagi. Ya, Pak Badrul, secara tadi untuk transparansinya juga perlu ada pendidikan bagi mereka, baik itu yang ada di semua di lingkungan tentu, baik itu pendidikan maupun instansi pemerintah, bagaimana mereka memberikan transparansi dan juga akuntabilitas dari pengelolaan keuangan tentunya ya Pak Badrul. Nah, sejauh ini ketika melakukan sosialisasi, apa kemudian juga yang perlu diperkuat begitu, mental mereka ini yang perlu diperkuat agar bisa menciptakan sistem yang transparan itu bagaimana Pak Badrul? Baik, terima kasih. Untuk memperkuat mental atau karakter building gitu ya. Sebenarnya Kabupaten Sumeneb sejak tahun 2020 sudah menerbitkan namanya Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2020. Ini khusus yang di pendidikan, yaitu tentang pendidikan karakter dan budaya anti korupsi pada satuan pendidikan. Jadi di harapannya biar inline dengan strategi pemberantasan korupsi KPK, maka Kabupaten Sumeneb sudah menerbitkan Perbub nomor 37 tahun 2020. Ini khusus pendidikan. Apa itu? Untuk menanamkan karakter building, menanamkan 9 nilai integritas. Ya. Atau yang lebih dikenal dengan nilai-nilai anti korupsi. 9 nilai integritas itu bagaimana kita? Pertama itu kalau saya biar mudah ya, pada saat saya sosialisasi saya gabungkan 9 nilai itu dalam bentuk kalimat berjumpa di kertas. Oke. Jadi berjumpa itu apa? Berani, jujur, mandiri, peduli, adil. Ada 5. Disiplin, kerja keras, tanggung jawab, sederhana. Taruhlah contoh. Ketika seseorang mentalitasnya hilang, sifat sederhana, maka ini yang sesuai dengan teori faktor-faktor terjadinya korupsi. Baik. Adalah apa? Ada istilahnya faktor yang menyebabkan korupsi itu dikenal dengan GON teori, greed, opportunity, need, dan expose. Adanya keserakahan, greed. Jadi kalau sudah tidak mau hidup sederhana, makanya kalau lihat di beberapa skala nasional misalnya yang ketangkap kan gara-gara kehidupan yang glamor dan lain Oke. sebagainya. Padahal kita misalnya sebagai pegawai, kita sudah tahu gajinya sekian, maka otomatis belanja hidup kita ya harus disesuaikan. Dengan Sehingga kebutuhan. itulah yang disebut dengan sederhana. Maka ini yang penting, 9 nilai integritas ini ditanamkan agar kita sederhana. Pelaku korupsi otomatis sudah hilang yang namanya sifat kepedulian. Karena apa? Sudah nggak peduli ini uangnya siapa, tetangga nggak dapat fasilitas kesehatan, nggak dapat pendidikan. Yang penting saya senang, saya foya-foya seperti itu. Nah, inilah khusus yang segmen pendidikan. Untuk segmen lain, Kabupaten Sumeneb sebenarnya sudah ada Peraturan Bupati nomor 18 tahun 2021 tentang pencegahan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumeneb. Ada juga Peraturan Bupati yang 2019 yang mengatur tentang benturan kepentingan. Nah, benturan kepentingan ini contoh seperti ini. Benturan kepentingan kalau konsepnya KPK itu di Undang-Undang 31, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Iya. Contoh terkecilnya apa? Yang diatur di Perbub ini, apabila ada seorang pegawai negeri, misalnya di desa lah atau di mana, di Sumeneb, ada seorang pegawai negeri yang punya toko, tokonya itu yang jaga istrinya, punya pegawai negeri, toko bergerak di bidang apa? Fotokopi. Lantas ketika kebutuhan ATK, kebutuhan fotokopi kantornya diarahkan ke tokonya pribadi, itu benturan kepentingan. Oke. Maka ini tidak boleh. Tidak boleh. Karena apa? Akibat dari terjadinya korupsi, maka ini yang merusak pasar. Jadi sebenarnya pemberantasan korupsi itu juga untuk menstabilkan perekonomian, menstabilkan pasar. Jadi Baik. persaingan biar sehat gitu ya. Baik. Kalau benturan kepentingan tidak diatur, maka mungkin yang nggak ada koneksi dengan orang dalam, ordal, Baik. nggak laku-laku. Iya, gitu. baik Pak Badrul, karena waktu kita terbatas, mungkin ada hal yang ingin ditekankan kepada masyarakat agar pencegahan korupsi ini bisa semakin dimaksimalkan. Singkat saja Pak.
Singkat saja, kalau menurut saya seperti yang disampaikan Mas Selamat tadi bahwa pemberantasan korupsi itu jangan hanya dilimpahkan kepada APIP dan APH, tetapi peran serta masyarakat juga menjadi garda terdepan untuk pemberantasan korupsi di Indonesia dan Sumeneb. Siap. Baik, kepada Pak Selamat mungkin hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat ini agar pencegahan korupsi bisa semakin dimaksimalkan. Singkat mungkin Pak Selamat. Iya, mungkin lebih kepada peran serta masyarakat juga, artinya ketika ada menemukan atau melihat adanya penyimpangan, dimulai dari awal segera sampaikan kepada penegak hukum dalam artian untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar lagi. Baik. Kerugian negara maksud saya. Itu. Baik, terima kasih Pak Selamat Pujiono, Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sumeneb, dan juga Pak Badrul, Penyuluh Anti Korupsi Sertifikasi KPK, sudah bersama di Dialog Interaktif Kopi Pagi RRI Sumeneb pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pendengar, itu tadi obrolan kita dengan topik bersama berantas korupsi, makmurkan bangsa, dan juga mengakhiri dialog interaktif pagi hari ini. Saya Rukaya Zen dan rekan saya Muhammad Ali pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Pagi Dialog Interaktif.